Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti, NIM 190181118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kasus saya, yaitu kasus perancangan basis data terhadap toko sepatu. Permasalahan, di toko sepatu tersebut masih mengelola datanya menggunakan cara manual sehingga pemilik usaha tersebut susah dalam menghitung omset, mengaji karyawan, dan dalam penyediaan stok barang. Target yang ingin dicapai dengan beralih ke cara modern seperti dengan pembuatan basis data, diharapkan perusahaan dapat mudah mengelola dan pemilik usaha dapat dengan mudah menghitung omset serta dalam mengaji karyawan dan dalam penyediaan stok barang. Data dan isi data. Di kasus saya terdapat 3 data, yaitu data sepatu, data pembeli, dan data karyawan, dan ini adalah atributnya. Data sepatu yang menjadi primary key yaitu ID sepatu, data pembeli yaitu ID pembeli, dan data karyawan yaitu ID karyawan. Kardinalitas, ada kardinalitas yaitu one to one, one to many, many to one, dan many to many. Partisipasi, ada partisipasi total dan partisipasi parsial. Ada entitas lemah. Dan ini adalah diagram ERD saya, nanti saya akan menjelaskannya. Dan ini adalah skema relasinya. Ya, saya akan menjelaskan diagram ERD. Di diagram ERD saya terdapat 3 entitas, yaitu karyawan, pembeli, dan sepatu. Karyawan dan pembeli memiliki hubungan melayani dan hubungannya menggunakan entitas one to many, karena di sini satu karyawan dapat melayani banyak pembeli, sedangkan satu pembeli hanya dapat dilayani oleh satu karyawan, sehingga hubungannya itu one to many. Di pembeli dan sepatu hubungannya many to many, karena pembeli dapat membeli banyak sepatu dan banyak sepatu juga dapat dibeli oleh banyak pembeli, sehingga hubungannya many to many. Karena hubungannya many to many, muncul lagi entitas baru, yaitu entitas membeli, dan atributnya yaitu ada ID pembeli, ada ID beli, total jumlah, total harga. ID pembeli diambil dari sini dan ID sepatu diambil dari sini. Minimum dan maksimumnya. Karyawan minimumnya 0 karena bisa jadi ada karyawan yang tidak sedang melayani pembeli. Dan maksimumnya 1 karena maksimum ada 1 karyawan yang melayani pembeli. Sedangkan di pembeli minimumnya 1 karena 1 pembeli harus memiliki hubungannya dengan 1 karyawan, dan maksimumnya bintang karena lebih dari 1 pembeli harus memiliki hubungannya dengan karyawan. Sedangkan pembeli dan sepatu, minimum pembeli yaitu 1, maksimumnya bintang karena 1 pembeli harus memiliki minimal 1 hubungan dengan sepatu, dan maksimumnya bintang karena bisa lebih dari 1 atau banyak hubungannya dengan sepatu. Begitu juga dengan sepatu, minimumnya 1 dan maksimumnya bintang karena sepatu harus memiliki minimal 1 hubungannya dengan pembeli, dan maksimumnya boleh lebih dari 1 sepatu memiliki hubungannya dengan pembeli. Sehingga skema relasinya seperti ini, ada entitas karyawan, entitas pembeli, dan entitas membeli yang muncul dari pembeli dan sepatu, dan entitas sepatu. Yang menghubungkannya di sini ada ID karyawan dengan ID karyawan, di sini ID pembeli dan ID pembeli, dan di sini ada ID sepatu dan ID sepatu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.